Ini ada satu narasi yang dibangun, yang nggak tahu ini siapa, tapi intinya ini tahu persis mengenai tesis Kiai Haji Maduddin. Ya, kita tetap berhusnudon aja lah kepada narasi ini ya. Ini akan saya bacakan. Sebaiknya jangan bawa nama Pak Ganjar dalam masalah konflik nasab kalian ini. Gara-gara kalian nama Pak Ganjar jadi terlibat. Gara-gara kalian banyak orang-orang sekarang ini berpikir kalian ini suruhan Pak Ganjar. Sedangkan kalian ditolak di mana-mana. Contoh Haji Imad kemarin 2 kali diusir. Sekarang kalian tarik Pak Ganjar ke dalam masalah nasab. Sampai kalian mendatangi rumah Pak Ganjar. Apa ini misi kalian untuk menjatuhkan Pak Ganjar ya? Dengan berpura-pura mendukung Pak Ganjar. Udah, sebaiknya kalian fokus saja sama masalah nasab. Jangan libatkan Pak Ganjar. Urusan nasab udah selesai. Terus kalau kita disuruh berhenti, jangan mendekati Pak Ganjar, ya apa hubungannya dengan Anda? Apa hubungannya? Persoalan Kiai Haji Imad ditolak di mana-mana katakanlah, yang seperti Anda bicarakan, ya sudah, nggak masalah ditolak. Apalagi cuma 2 kali ditolak, nggak masalah. Ditolak 1.000.000 kali juga nggak ada masalah, nggak ada urusannya. Kemudian malah kita diserang balik, apakah kita ini suruhan Bapak Ganjar? Itu kan pikiran yang sangat kontradiktif gitu loh. Kalau boleh saya meminjam istilah orang-orang tertentu yang suruh mengatakan seperti itu kan. Terus menyuruh kita jangan ke sana, jangan ke sini, nggak usah begini, nggak usah begitu. Kapasitas tuh Anda apa gitu loh. Ya, kapasitas Anda itu sebagai apa? Kita di sini hanya mengatakan yang sebenar-benarnya. Tidak punya pamrih apapun juga. Apalagi orang-orang yang mengatakan seperti ini kan sudah paham betul, sudah punya track record, sudah punya rating. Bagaimana orang-orang ini yang menyatakan narasi di depan tadi punya pengalaman khusus bagaimana dia mendompleng partai tertentu, mendompleng kelompok ormas Islam tertentu, mendompleng tokoh tertentu untuk mencukupi atau menyalurkan syahwat kekuasaannya, menikmati bangku, ya entah jadi apalah dalam sebuah struktur yang itu memang punya ruang lingkup yang subur, ya artinya memakmurkan dirinya itu ke dalam sebuah struktur organisasi yang akhirnya dia bisa kaya, hidup sejahtera, masuk dalam organisasi khusus itu. Kan begitu yang bernarasi tadi. Artinya punya pengalaman lah mereka di hal-hal yang saya sebut sebelum ini. Gitu loh. Nah, kalau ini ya nasab ini udah selesai. Kita hanya bagaimana mengkonsolidasi kepada Bapak Ganjar Pranowo yang sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Bapak Mahfud MD dan direkomendasi untuk ketemu Bapak Ganjar. Selesai masalahnya, bukan yang lain-lain. Kemudian muncul dukung-mendukung, beliau sendiri Bapak Ganjar Pranowo mengatakan dukung atau tidak dukung itu urusan Anda, itu hak Anda. Saya di sini hanya mengapresiasi konsolidasi mengenai apa yang Anda bicarakan selama ini, kurang lebih setahun ini, tentang diskursus mengenai nasab klan Balawi. Ya mari, silahkan ke sini kita bicarakan. Kalaupun muncul nanti ada deklarasi, dukungan dan lain sebagainya, itu menjadi pribadi, itu menjadi urusan pribadi-pribadi Trawali Songo yang ke rumah pemenangan Ganjar Pranowo, bukan mewakili sebagai sebuah organisasi tertentu atau laskar tertentu, bukan. Seperti saya seorang YouTuber, ya saya mewakili saya sebagai seorang YouTuber, gitu loh.
Jadi jangan panik, ini nanti akan, wah, akhirnya Ba'alawi akan dirungkatkan secara regulasi yang sah dan resmi oleh pemerintah jika Ganjar Pranowo nanti akan jadi presiden. Begitu kan yang kalian takutkan? Bukan, tenang aja. Kalaupun nanti berakhir ya, klan Ba'alawi atau yayasan yang menaungi klan Ba'alawi yang tergabung dalam sebuah komunitas Dudat Rasulullah ini, terus bubar seperti FPI, ya sudah, terima saja. Toh kalian juga masih tetap warga negara sah Republik Indonesia, tidak akan diusir lah. Kenapa harus takut? Kenapa harus gelisah? Soal bagaimana kita ini dicap sebagai pembenci Habib, ngomongnya kasar, ngomongnya ini itu, ya itu sebagai shock terapi saja. Sebagai shock terapi ketika memang harus kita bicara keras. Anda ingat bagaimana tokoh-tokoh penting di klan Ba'alawi ini juga bersuara lebih daripada yang kami suarakan, yang kami ini dianggap atau diklaim sebagai pembenci Habib. Bagaimana tokoh-tokoh Anda itu bicara kepada penguasa sampai hari ini, coba, kepada Jokowi, kepada tokoh-tokoh NU, bagaimana suara sumbang Anda di depan publik yang menjelek-jelekan mereka? Saya, meskipun tidak sepemahaman dengan Jokowi, tapi ketika Jokowi menjadi presiden RI, ya saya harus tunduk dengan beliau, karena bagi Murni juga beliau sah sebagai seorang pemimpin negara yang disahkan resmi di bawah undang-undang dan sumpah Al-Quran. Ya saya harus tunduk dong, harus hormat dong. Bagaimana sih? Meskipun banyak hal yang saya tidak sepaham dengan beliau. Cara berpikir yang konstruktif yang seperti ini memang tidak mudah. Dan kadang memang hanya sebagai lip service saja. Tapi tidak didasari dengan prinsip dan keyakinan yang kuat. Itu tidak semua orang punyai. Semua yang ngomong, semua yang berbicara, semua yang bernarasi tentang agama, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya, kebanyakan larinya kepada bagaimana saya mendapatkan sesuatu dari apa yang saya bicarakan. Entah itu jadi apa, saya harus dapat itu. Reward itu harus dapat itu. Kebanyakan begitu. Tapi di sini saya tegaskan kembali, Terah Wali Songo yang kesana itu tidak semuanya seperti itu. Meskipun ada, ya kita nggak tahu isi hati orang itu seperti apa, gitu loh. Jadi saya ini bukan membela-bela Terah Wali Songo kesana terus ditepis, tidak ada politik, kepentingan politik apapun. Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi saya mengatakan yang sebenar-benarnya, gitu loh. Tapi ya terserah. Karena sesuatu itu ya, sesuatu yang muncul di permukaan, apalagi ini masalah, apalagi tentang ide, gagasan, argumentasi, tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Itu wajar dan itu harus diakui dan harus siap dengan kenyataan seperti itu, saudara.